Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kawan Kerja Indonesia. Mari bekerja karena bekerja itu memberi manfaat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya coba ingin membahas tentang bagaimana caranya mempertahankan kualitas kerja. Nah, ini penting teman-teman, para pekerja sekalian. Bagi kita para pekerja, kita tidak pernah tahu nih, kita ini masih dibutuhkan tidak nih oleh perusahaan gitu ya. Contoh nih, ini suatu produk handphone ya. Handphone itu kadang memorinya udah menurun gitu ya. Udah full, memorinya udah full, terus kecepatannya sudah menurun. Beberapa aplikasi sudah tidak bisa digunakan. Sehingga lama-lama handphone ini tergeser gitu ya dengan produk yang baru, produk yang lebih bagus, mungkin kualitas kameranya, yang memorinya lebih banyak gitu ya untuk menyimpan file-file dan untuk menggunakan fitur-fitur yang terbaru. Nah, sama seperti halnya kita bekerja, kita nggak sadar nih, kita merasa baik-baik saja. Padahal itu bisa kita tidak memberikan dampak yang baik. Ya. Maksudnya kualitas kita menurun. Kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya kualitas kerja kita menurun. Yang lama-lama ya seperti handphone tadi ya, seperti handphone ini ya, mungkin nanti tergantikan oleh handphone yang lainnya yang terbaru. Nah, kita juga bekerja lama-lama digantikan sama orang baru ya yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerja ataupun pelanggan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempertahankan kualitas ya? Karena kualitas itu adalah jaminan perusahaan ataupun konsumen kita itu tetap membutuhkan kita. Jadi kualitas itu tetap harus dijaga. Nah, saya memberikan tips paling tidak tiga hal yang mesti kita perhatikan untuk tetap mempertahankan kualitas kerja. Yang pertama, kita mesti memiliki motivasi yang kuat. Ya, motivasi. Ini bahasan udah klasik sekali ya, motivasi. Tapi bagaimana kita mau bekerja kalau tidak ada daya dorong dalam diri kita? Motivasi adalah daya dorong. Nah, mungkin di antara kita dalam bekerja itu motivasinya beda-beda. Pada umumnya ya, misalkan termasuk saya ya dan keumuman pekerja ya. Motivasi bekerjanya itu adalah untuk menafkahi keluarga misalkan ya. Untuk memberikan biaya sekolah anak, untuk memberikan kebutuhan dapur, untuk cicilan KPR misalkan ataupun cicilan kendaraan gitu ya. Dan tadi itu yang dicicil itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh gaji dari hasil kerja. Kalau motivasinya memberikan nafkah, saat kita ada masalah, ada kendala dalam pekerjaan, kita balik lagi. Kita kembali bertanya pada diri kita, untuk apa bekerja? Oh ya, saya bekerja untuk keluarga. Maka permasalahan-permasalahan tadi akan cari solusinya sampai dapat, sampai ketemu. Sehingga proses kerja, kualitas kerja, tantangan dalam bekerja itu tetap bisa dijalani dengan baik. Nah, keluarga jadi motivasi. Nah, karena kadang kita lupa tuh, kalau kita tidak memiliki motivasi yang kuat dalam mendapati masalah, ya kita bisa loyo gitu ya. Kita tinggal bertanya sekarang ya, apa motivasi
kita ya, atau teman-teman sekalian motivasi kerjanya apa? Pasti beragam. Namun motivasi ini harus udah selesai. Ya, maksudnya selesai itu gini, kalau motivasi kerja untuk keluarga itu sudah selesai, sudah kita pegang bahwa kita bekerja untuk keluarga. Ada yang mungkin motivasinya lain selain daripada itu, ya terserah ya, itu bebas saja. Yang penting motivasi ini harus menjadi daya dorong dan memberikan kita energi ya, sehingga dalam kondisi tertentu kita bisa kembali pada motivasi kita. Itu yang pertama ya, dengan motivasi yang baik, yang hebat, yang kuat, kualitas kerja kita bisa dipertahankan ya. Motivasi aja namun tidak cukup ya. Motivasi saja tidak cukup, perlu yang lainnya. Jadi ada yang kedua ya. Selain daripada motivasi, yang kedua adalah harus, bentar ini ada alarm nyala ya. Oke. Yang kedua adalah komitmen ya. Motivasi dan komitmen ya. Komitmen ini penting ya, karena setiap pekerjaan, setiap pelayanan baik di produksi ataupun jasa itu ada sebuah proses kerja yang harus dilalui ya. Dan proses kerja itu menstandarkan syarat-syarat gitu. Misalkan dalam sebuah proses pelayanan publik ya, buka jam 7, tutup jam 5 misalkan ya. Itu kan patokan waktu. Ya, jadi kita sebagai pekerja di pelayanan publik itu tidak bisa kita datang sembarangan, pulang sembarangan gitu ya. Itu komitmen penting. Ya, ataupun yang bekerja berkeliling misalkan ke berbagai daerah melakukan perjalanan pada sebuah jasa tertentu misalkan ya. Ya komitmennya dari awal harus tahu tuh bahwa menjalankan tugasnya akan melakukan sebuah perjalanan yang beresiko. Nah, dari itu komitmen itu penting ya. Komitmen itu penting. Maka ketika kita sudah melihat diri kita turun untuk menjalankan tugasnya, kita balik lagi ke komitmen pekerjaan kita. Jangan sampai kita malah jadi terlambat, produktivitas kita jadi terganggu, gara-gara kita sudah tidak komitmen. Apabila komitmen sudah dilanggar, nah, itu siap-siap kualitas kerja menurun. Ya. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas kerja kita adalah memperbaharui keterampilan dan wawasan. Teman-teman sekalian, dunia ini berubah setiap hari ya, bahkan setiap jam, mungkin setiap detik ya berubah. Teknologi berubah, customer berubah, semuanya berubah. Yang secara kita sadar tidak sadar ini mengalami banyak perubahan. Nah, apabila kita tidak memperbaharui informasi, tidak memperbaharui keterampilan, itu bahaya. Karena perubahan-perubahan itu secara cepat atau lambat akan mempengaruhi proses bisnis perusahaan ataupun proses bisnis pelayanan apapun itu akan terpengaruh. Ya, sehingga posisi kita ya dalam melakukan sebuah aktivitas kerja itu pun bisa berubah. Perubahan itu kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima perubahan, itu kita bisa tergantikan gitu ya. Contoh misalkan kita yang tidak bisa mengoperasikan handphone ya, zaman sekarang udah jarang ya. Sekarang bekerja itu udah pasti menggunakan yang namanya handphone ya. Berpesan, kemudian telepon ya.
kemudian beremail dan seterusnya. Orang yang gaptek agak susah gitu ya, itu akan menjadi penghalang dalam menjalankan tugasnya ataupun dalam memberikan produktivitas kepada perusahaan ataupun kepada customer kita. Nah, dari itu teman-teman semuanya, untuk menjaga kualitas kita harus memperhatikan 3 hal tadi ya. Motivasi tetap kita jaga ya, jangan kendor ya. Tetap kita jaga motivasi, kemudian komitmen ya tetap kita jaga dan terus memperbaharui diri. Untuk menjadi tetap berkualitas, untuk tetap memberikan produktivitas, memang tidak bisa diam saja ya. Bila kita diam, merasa nyaman, kemudian kita ada pada zona nyaman, itu berbahaya. Zona nyaman berbahaya ya. Lebih baik ketika sudah ada zona nyaman, ada di zona nyaman, kita harus mulai mengembangkan diri, lihat kanan kiri ya. Kalaupun orang lain sama-sama ada di zona nyaman, berarti kita ada di lingkungan yang kurang tepat. Mesti kita berproses terus, mesti kita berkembang terus. Pertahankan motivasi, jaga komitmen dan terus mengembangkan diri. Itu paling tidak tips ya untuk terus mempertahankan kualitas kerja kita, juga untuk terus produktivitas kita terus terjaga ya. Terus kita bisa menafkahi keluarga tentunya ya. Itu aja sahabat sekalian, kawan kerja Indonesia ya. Jangan lupa mari bekerja karena bekerja itu memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.